Nih. Selamat siang Bu Etu. Selamat siang Pak. Nah sekarang kan Bapak mau observasi Bu Etu. Ya. Nah sebelum observasi, Bapak itu ingin tahu tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajaran pada hari ini? Ya. Kebetulan saya mengajar di kelas 12 B itu untuk mata pelajaran bahasa Indonesia tingkat lanjut, dengan tujuan pembelajarannya peserta didik mampu membedakan surat lamaran pekerjaan berdasarkan sumber informasinya. Apa? Membedakan surat lamaran pekerjaan berdasarkan sumber informasinya. Oh, surat lamaran pekerjaan Ya, ya? Ya. Surat lamaran pekerjaan berdasarkan sumber informasi. Nah, dalam topik ini tujuan itu apa yang hendak dikembangkan dari anak? Anak itu ingin seperti apa sih maksudnya? Ya, kalau dalam topik ini harapan anak yang diinginkannya pada akhirnya goalsnya itu setiap peserta didik itu mampu menulis surat lamaran pekerjaan berdasarkan sumber-sumber yang berbeda tentu, karena nanti fakta di lapangannya tentu peserta didik ini akan mendapatkan informasi lamaran pekerjaan dari sumber-sumber yang berbeda gitu Pak. Jadi tujuannya supaya peserta didik mampu menulis. Nah kan sekarang Bapak akan observasi nih, ya. Observasi lah. Apa yang khususnya apa yang ingin diobservasi dari Bu Etu sendiri dari proses pembelajaran yang ingin Bapak observasi? Kan nggak mungkin lah diobservasinya semua. Jadi ingin yang fokus observasi Bapak itu ingin kemana? Ya, kebetulan di kelas 12D ini saya sedang akan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi khusus untuk kebutuhan siswa dari gaya belajar Pak. Saya sudah menyiapkan ada 3 kelompok gaya belajar, ada kinestetik, visual, dan auditori. Jadi saya ingin Bapak mengobservasi saya apakah implementasi saya itu sudah benar atau belum gitu. Tapi terkait dengan tadi fokus tujuan belajarnya gimana nih? Dari perbedaan gaya belajar ini fokus ke sana aja gimana? Ada nggak? Ada Pak. Jadi setiap gaya belajar itu kan mendapatkan LKPD yang berbeda-beda. Ada kinestetik, ada role play-nya. Kalau tim auditori itu ada rekaman audionya. Kemudian yang untuk visual itu menulisnya, tapi dengan proses yang berbeda, tapi goalsnya tetap anak-anak harus mampu membedakan dulu dari sumber informasi yang berbeda, tapi akhirnya mereka harus mampu menulis surat lamaran pekerjaan itu. Jadi Bapak nanti harus fokus kemana nih? Ke tujuan yang tadi atau ke penerapan diferensiasinya? Karena itu ada korelasinya Pak gitu ya, kedua-duanya sepertinya Pak. Oh, jadi keterkaitan antara strategi yang terapkan tadi diferensiasi dengan tujuan itu. Betul. Nah itu ada nggak kekhawatiran Bu Etu misalnya nanti, khawatir anaknya bakal gimana nih? Khawatirnya apa yang khawatir? Karena di kelas sebelumnya, di kelas 12D sebelum saya di kelas 12D ini, saya menerapkan strategi yang sama. Kekhawatirannya itu di pengaturan waktunya Pak, karena LKPD-nya terlalu panjang. Kemudian anak-anak itu sulit mendapatkan informasi dari internet mengenai surat-surat yang dimaksud, perbedaan surat-surat yang dimaksud. Karena di LKPD yang saya buat tidak menyediakan contoh surat yang berbeda itu. Jadi anak-anak langsung diinstruksikan untuk mengakses sendiri itu informasi suratnya. Ya. Nah, untuk mengatasi tadi kan udah sebetulnya kan ini kelas terakhir ya? Ya, kelas terakhir kan udah dari uji coba, makanya timbul kekhawatiran itu. Ya. Nah sekarang solusinya gimana nih untuk kelas ini? Menurut Bu Etu nih untuk kelas terakhir ini kan tadi sebetulnya kalau ini kan enak udah ketahuan tadi udah diuji coba. Ya solusinya apa? Ternyata setelah barusan dari kelas D itu kekhawatirannya itu bisa jadi ketika saya menyampaikan materi atau metode ceramah yang di awalnya itu tidak terlalu lama gitu Pak. Kalau tadi di kelas D saya ceramahnya agak lama, sehingga ketika penyelesaian LKPD-nya hanya 30 menit. Itu untuk yang waktu kan, waktunya nggak cukup. Terus yang kedua teh apa tadi? Yang kedua teh karena anak kesulitan. Tapi ternyata di kelas D itu yang kesulitannya hanya satu kelompok, di kelompok visual. Ternyata yang kinestetik sama auditori itu mereka lebih cepat Pak, jadi lebih mudah paham. Jadi mungkin saya lebih pendampingannya ke visual aja gitu. Saya khawatir di kelas B apakah akan sama atau tidak gitu Pak. Ya, mungkin juga itu ada ini Bu Etu
Itu kan gaya belajar juga belum dipilah-pilah lagi, itu kelompok atas kelompok bawahnya masuk mana itu. Betul. Minggu kemarin saya menggunakan bukan gaya belajar, kesiapan belajar yang awal, menengah, dan lanjut. Itu memang kelihatan. Sekarang saya mau uji coba berdasarkan gaya belajar itu. Iya. Ya nanti kita lihat di kelas. Tadi fokusnya ke tadi kan, ke penerapan diferensiasi dalam mencapai tujuan belajar itu. Betul. Dan sekarang kita ke kelas saja. Siap. Jadi kita kalau ada nanti pada akhirnya LKPD-nya tidak selesai, kita selesaikan di pertemuan selanjutnya. Ada Ibu sisipkan. Jadi nanti modul ajarnya berubah lagi. Seperti yang seperti yang Ibu sampaikan minggu lalu, hari ini Ibu akan coba pengelompokannya dengan versi yang lain, dengan versi gaya belajar. Kalau minggu kemarin dengan kesiapan belajar, ada kesiapan awal, menengah, dan lanjut. Hari ini Ibu akan coba dengan strategi gaya belajar. Ada yang tim auditori, tim kinestetik, dan tim visual. Ibu sudah ada data. Mungkin hanya ada kemarin Virgi dan Pelangi, Sanda, Iki ya, yang menyusul ya. Ibu nanti coba ini kan simpan di bagian yang mana. Ini siapa yang nulis pakai permanen? Boleh, silahkan teman-teman tulis dulu tujuan pembelajaran hari ini. Kita masih dengan surat lamaran pekerjaan sampai semester berakhir. Terlihat tidak? Bisa dibaca? Coba bisa dibacakan oleh seorang? Cakep. Peserta didik mampu membedakan surat lamaran pekerjaan berdasarkan sumber informasinya. Banyak kan yang mau bekerja di sini setelah lulus SMA atau mau melanjutkan pendidikan? Dua-duanya. Gimana nasibnya aja? Kira-kira kalau misalnya nanti setelah lulus dan ingin bekerja, oke, sebentar, kita lihat dulu materinya. Di sini ada lampiran materi tentang perbedaan surat lamaran pekerjaan berdasarkan sumber informasinya. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, ada beberapa jenis sumber informasi yang bisa kita dapatkan untuk melamar pekerjaan. Salah satunya dari mana tadi, Rais? Oke, boleh Pikar? Internet, dari media sosial, dari iklan, dari rekomendasi juga. Nah, di sini juga ada contohnya dari iklan, dari situs web, dari portal lowongan pekerjaan, rekomendasi, gitu ya. Ini Ibu juga sajikan contohnya, kalimatnya atau redaksinya seperti apa. Kemudian, nah di sini ada langkah-langkah menulis surat lamaran pekerjaan jika kita mendapatkan informasi yang berbeda-beda. Jadi sebetulnya yang kalian pahami sejauh ini mah pasti surat lamaran pekerjaan itu redaksinya sama kan? Padahal berbeda. Ya, kalau surat lamaran pekerjaan yang tersebut dari iklan pasti redaksinya beda. Kalau dari internet pasti berbeda. Dari rekomendasi teman pasti berbeda. Nah, caranya kalau kita mau menulis surat lamaran pekerjaan dengan sumber yang berbeda, ini ada berapa tahap? Ada 3. Yang pertama, di bagian awal harus menyebutkan sumber informasi. Betul. Berarti kalau misalnya Pikar mau melamar pekerjaan, ternyata Pikar itu mendapatkan informasinya dari website. Kira-kira kalimatnya bagaimana? Yang terhormat dulu. Betul. Pada perusahaan tersebut. Terus? Saya mendapatkan informasi dari misalnya website tentang mau menanyakan dulu Bu lowongannya. Maknya menanyakan lowongan jadi udah direkomendasi lowongan pekerjaan gitu. Nah, gitu. Jadi misalnya gini, Pikar menemukan lowongan pekerjaan dari website si perusahaan tersebut. Maka redaksi di kalimat pembukanya itu lebih baik begini misalnya. Berdasarkan informasi dari
Ya, dari website PT ini tentang lowongan pekerjaan untuk posisi ini, saya atas nama siapa bertujuan untuk mengajukan surat lamaran atau bertujuan untuk melamar pekerjaan di bagian yang dimaksud. Bagian manajer. Nah, gitu. Manajer naon, amin. Bagus, cita-citanya yang bagus. Yang kedua, tahapannya menyesuaikan isi surat. Menyesuaikan isi surat, misalnya kalau yang lowongan pekerjaannya bagian marketing. Kira-kira kamu mau melamar jadi apa? Marketing. Ya, jadi marketing dong. Semua mungkin lowongan pekerjaannya marketing, tapi kamu mau jadi bagian HRD kan nggak mungkin ya. Gitu. Terus harus bagian selanjutnya adalah menulis dengan jelas Dan rinci. Oke, gitu ya. Itu langkah-langkahnya. Di sini jenis-jenisnya sudah Ibu sajikan. Dan ada contohnya. Di situ ada contoh, 2 contoh surat lamaran pekerjaan berdasarkan 2 informasi yang berbeda. Yang pertama dari iklan. Sok tingali redaksi pertamanya berbeda tidak? Beda. Kalau yang dari iklan bagaimana? Berdasarkan iklan yang dimuat di koran Kompas tanggal 1 Januari. Nah. Kalau situs web Boleh. informasi web saya Oke. Saya mengetahui Nah, kalau dari ini apa satu lagi? Dari web perusahaan yang tadi dicontohkan, redaksinya beda tidak? Beda. Saya mengetahui informasi lowongan pekerjaan untuk posisi IT support dari situs tersebut gitu. Nah, sekarang langkah dari LKPD-nya harus bagaimana? Coba kita cek. Waalaikumsalam. No, jadi cek tuh kan Fauris juga ada kan? Oh gitu. Nah, tim auditori kan Ibu sudah jelasin ya tentang perbedaan antara surat lamaran pekerjaan. Perbedaannya Ibu menunjukkan dari redaksi yang digunakannya. Kemudian teman-teman catat perbedaan dan persamaan tadi berdasarkan harus nama cari dulu informasinya, suratnya. jadi cari surat dulu. Cari surat yang berbeda-beda sumber informasinya. Media sosial. Nah, gitu. Betul. Kemudian catat infonya. Coba cari contoh. Coba Fikar cari contoh di internet. Contoh surat lamaran yang bersumber dari rekomendasi. Coba. Woi, ya orang masih gitu Bu. Bukan begitu, enggak. Coba cari dulu. Tadi kelas 12 dia juga dapat, Bu, ini dari sumber ini. Oh iya, berbeda. Untuk ayo orang boga pegawainya hadir. Enggak begitu juga. Kata mah tilude. Dulu duit deket kata mah. Enggak begitu. So, coba tentukan dulu mau dari 3 sumber yang mana. Sebentar ya, Ibu di auditori dulu. Media sosial. Media sosial, terus Web. terus satu lagi sok cari dulu contoh suratnya, nanti Ibu kesini lagi. Oke, Ibu izin minum dulu ya. Gini nanti untuk perbedaan dan persamaannya pasti hasil diskusinya kan akan sama, tapi tetap tugas mandirinya kalian harus menjelaskan secara mandiri di rekomendasi. Karena sendiri kerja sama. Betul. Oh iya. Izin minum dulu ya. Ya, bismillah. Oh, terima kasih. Gelasnya mana? Pokoknya Ibu kena ditotor ini. Ya, apa? Katanya nyari surat lamaran pekerjaan dari beda jenis. Ya, Ibu, perhatikan dulu. Sepertinya kita harus sudahi dulu karena sudah 15.24. Ibu butuh untuk refleksi terlebih dahulu. Kita yang belum selesai ini tolong duduk masih di kursinya masing-masing. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya di hari Jumat yang nanti juga kebetulan ada role play dari tim kinestetik ya.
Sekarang tolong isi refleksi dulu. Boleh. Ikut Pikar dengan yang lain. Kenapa Pikar tidak bawa HP? Rusak? Silakan isi refleksi dulu. Jangan lupa berikan nama. Kalian banyak tugas ya? Video apa? Aduh. Ibu doakan semoga kalian selalu sehat. Ya, dengarkan. Enggak, dengarkan begini. Banyak tugas, tidak apa-apa, tapi tolong sisakan waktu untuk kalian recharge. Ya, harus itu mah. Mau 10 menit, mau 15 menit. Bagaimanapun caranya, harus sisakan waktu supaya kalian bisa pulih kembali. Sambil refleksi, silahkan ada yang mau bertanya. Tidak ada? Ibu boro-boro bertanya, cara pikirannya udah beku. Nah tadi Bu itu udah kan, udah diobservasi tadi. Nah sekarang bagaimana setelah tadi pembelajaran tadi perasaan Bu itu sekarang? Perasaan ini ya refleksi diri aja. refleksinya sepertinya kurang memuaskan tentu Pak dari strategi yang dibuat itu, terutama di penyampaian materinya nggak terlalu detail seperti yang saya sampaikan di kelas 12D gitu. Tapi ya memang tadi pertimbangannya kalau memang disampaikan secara detail, waktunya tadi waktu diskusinya itu udah cukup lama Pak, segitu tuh udah cukup lama. Meskipun tetap di akhirnya menyisakan LKPD yang belum selesai gitu. Tadi kan fokus pertama di wawancara di awal itu kan masalah apa? Waktu kan ya, waktu berarti tadi sedikit teratasi lah, sedikit lebih baik mungkin dibanding di kelas 12D, yaitu ya caranya jangan terlalu banyak materi, tapi tadi menimbulkan masalah baru kan, ternyata jadi kurang menurut Bu Etu sendiri jadi kurang apa? Ya, detail kan gitu. Jadi, nah untuk mengatasi yang masalah tadi yang Bu Etu katakan, gimana caranya nih? Pada saat proses diskusi berlangsung Pak, sebetulnya itu ada sedikit solusi untuk mengatasi hal yang tadi. Jadi ketika anak-anak mulai diskusi, jadi saya bisa melakukan bimbingan secara khusus ke tim-tim yang sudah tadi dibuat. Terus tadi ada di tim visual sama kasusnya seperti yang di kelas 12D, tim visual agak kesulitan, bahkan tadi ada miskomunikasi, diinstruksikannya mencari contoh surat lamaran pekerjaan yang berdasarkan informasi dari rekomendasi, tapi malah jadi yang diberikannya surat rekomendasinya gitu. Itu ada miskomunikasi di situ, tapi sudah diatasi, dijelaskan kembali, dan berikut penjelasan yang tadinya belum detail di situ dijelaskan di setiap kelompok. Ya, jadi yang berarti yang belum teratasi itu mungkin kalau tadi yang fokus percakapan pertama itu kan tentang bagaimana strategi diferensiasi itu untuk mencapai tujuan pembelajaran kan, untuk yang waktu lah bisa tadi walaupun menimbulkan masalah baru kan, mengurangi ceramah, ininya bisa, itunya nggak bisa kan. Iya Pak. Nah, terus yang kedua nih, gimana yang kedua? Fokus yang kedua tadi diferensiasi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Sebetulnya tadi kan ada sempat ini juga ada 4 anak yang memang itu belum teranalisa ininya kebutuhan belajarnya, gaya belajarnya, apakah dia ke visual atau ke kinestetik. Nah di situ Pak ternyata memang ada satu atas nama Sanda, ternyata memang kalau saya analisa ketika mereka diskusi kurang cocok ada di kinestetik, karena memang betul setelah saya observasi memang Sanda belum mengikuti, belum mengisi angket gitu. Jadi di situ
Jadi yang untuk Virgi cocok di kinestetik meskipun belum ketahuan hasilnya. Pelangi juga sama seperti Sanda, kurang cocok di kinestetik. Itu juga Pak termasuk apa namanya ya, fokus tadi untuk kebutuhan gaya belajar itu tidak terpenuhi menurut saya gitu. Nah, bagaimana cara Bu itu tadi menyimpulkan bahwa si ini cocoknya itu kan cocok terhadap proses pembelajaran untuk mencapai tujuan kan itu maksudnya kan tadi itu. Nah, cara menentukan cocoknya itu gimana? Nah, sebetulnya saya tidak menentukan sendiri Pak, tapi ketika tadi saya berkunjung ke kelompok kinestetik, ada satu anak yang memberikan keluhan, Bu saya tidak suka belajarnya kayak gini, saya tidak suka bermain peran. Itu Sandawati tadi. Bu saya tidak suka, saya maunya ke visual aja gitu. Jadi saya menyimpulkan memang Sandawati kurang cocok di apa namanya di kinestetik, karena memang kinestetik itu di LKPD-nya mereka bermain peran sebagai, ada yang menjadi direkturnya, ada yang menjadi pelamar pekerjanya, dan Sandawati merasa saya kurang cocok di sini Bu gitu, bukan di sini. Ya kan berarti masih apa dalam pembentukan kelompok kan, mengelompokkannya belum maksimal lah. Belum maksimal. Kebetulan Pak ada 4 anak waktu itu di pembelajaran pertemuan pertama memang ada dispen, jadi mereka tidak sempat. Ya, meskipun sebetulnya di pertemuan keduanya sudah saya instruksikan untuk mengisi angket, tapi kebetulan belum katanya. Jadi belum saya temukan itu gaya. Tapi yang lain untuk yang visual dan auditori itu mereka sudah berjalan dengan apa namanya, sesuai dengan apa yang mereka sukai gitu. Ya seperti yang Bapak lihat juga tadi kan. Sebetulnya jadi 2 fokus tadi. Yang pertama masalah waktu. Itu tadi ya bisa diatasinya dengan jalan mengurangi ceramah, walaupun ya tadi ada masalah baru juga. Nah, terus yang kedua masalah strategi diferensiasi ini terhadap tujuan pembelajaran itu kan, kalau yang ini relatif berhasil, cuma ada beberapa orang yang emang datanya yang belum kan, yang belum didapatkan. Nah, sekarang rencana tindak lanjut apa yang akan Bu itu lakukan supaya tadi masalah-masalah tinggal sedikit-sedikit lagi kan? Masalah-masalah supaya tidak bukan masalah ya, masalah yang serupa tidak terjadi lagi gitu. Iya siap. Khusus di ini dulu Pak, di yang kebutuhan diferensiasi tadi, tindak lanjutnya tadi saya sudah menginstruksikan ke 4 anak tersebut agar mengisi angket dulu agar saya bisa dapatkan datanya. Setelah itu untuk yang metode ceramah ini mungkin Pak saya akan mengemas materi itu dengan sederhana tapi bisa mencakup secara keseluruhan. Misalnya saya tampilkan PowerPoint atau kebetulan tadi tidak bisa digunakan PowerPoint. Intinya jadi saya tidak terlalu banyak bicara juga karena supaya tidak banyak mengulur waktu, tapi anak-anak tetap bisa mendapatkan materi secara utuh. Ya itu bagus itu, berarti kan penggunaan media kan, kan bisa mempermudah, mempermudah anak. Kita aja nggak terlalu banyak ngomong, jadi si waktu buat mengerjakannya lebih lama lah. Jadi cukup kan, tidak selalu KPD itu kan bukan berarti PR terus kan. Itu kalau PR kan tujuannya nanti nggak tahu, tapi kecuali kita bahas PR kan melambat lagi. Khusus untuk yang LKPD tadi Pak, memang saya tidak, meskipun tadi belum selesai, ada sedikit lagi Pak, saya tidak tugaskan itu untuk dikerjakan di rumah. Jadi sepertinya saya akan mengubah, memodifikasi modul ajar yang untuk pertemuan kedua supaya hasil presentasi dan role play untuk yang tim kinestetik bisa diterapkan di pertemuan kedua, karena kebetulan pertemuan kedua durasinya 135 menit Pak. Yang 3 jam. Yang 3 jam. Karena kebetulan 2 kelas ini sedang saya siasati, karena kelas 12D dan kelas 12B ini memiliki pola 2-3, bukan 3-2 gitu. Jadi strateginya tuh harus benar-benar saya siasati supaya tetap mendapatkan hak yang sama seperti kelas lain, tapi dengan durasi yang berbeda. Karena untuk LKPD yang ini memang Pak kurang cocok ada di 2 jam. Gitu. Iya berarti kan harusnya 2 perencanaan yang berbeda kan, 2-3 dan 3-2 itu kan. Iya betul. Saya sudah
saya sudah tadinya mencoba untuk yang 2 kelas ini mau dibedakan. Jadi tujuan pembelajaran yang di pertemuan 2 mau dipindahkan ke yang ini, tapi kan itu tidak memenuhi prasyarat untuk kelanjutan materinya gitu, Pak. Masa diubah lagi? Kecuali saya memodifikasi modul ajar untuk 2 kelas ini berbeda misalnya. Gitu. Ya harus idealnya emang buat 2 perencanaannya berbeda, waktunya juga berbeda. Nah itu saja mungkin Bu Etu. Yap. Terima kasih Pak untuk ininya masukannya. Masukannya yang Bapak temukan mungkin apa ya, kelompok. Jadi tadi Bu Etu itu terlalu fokus ke berapa kelompok. Ada berapa kelompok yang gimana? Bapak yang mana lah, lupa lagi. Pokoknya Bu Etunya misalnya terlalu banyak di sana. Oh gitu, dominannya di sana, dan di lain sebetulnya Bapak bukan kurang setuju ya. Kalau Bapak itu tidak terlalu fokus ke gaya belajar, Bu Etu, soalnya perbedaannya sedikit. Kalau gaya belajar itu perbedaannya sedikit. Justru Bapak fokus ke kesiapan belajar. Kan kayak ini materi yang Bu Etu itu materi mudah itu. Iya. Ya materi mudah lah. Itu tidak dibuat rumit pun itu mudah gitu. Maksudnya itu materi mudah. Si anak dengan kesiapan rendah pun sebetulnya itu bakal bisa. Cuma kelemahan dari bagi kelompok itu, misalnya sekelompok yang kerja itu cuma berapa orang, apalagi itu kelompok besar kan? Kelompok besar yang kerja itu kalau Bapak diperhatikan cuma berapa orang itu yang kerja. Nah, siasatinya gimana supaya semua itu aktif gitu. Nah, makanya Bapak itu biasanya kelompoknya kelompok kecil dan berdasarkan kesiapan. Kan mau punya datanya nih, yang kelas 12 datanya. Ya itu aja. Cuma yang membedakan itu tugasnya. Ya, sebetulnya Pak, Etu ini saya pribadi ini sedang mencoba gitu Pak, mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari. Ini termasuk uji coba yang kedua, karena minggu kemarin sudah menerapkan dengan kesiapan belajar dan membuat kelompok-kelompok kecil. Memang itu bisa dikatakan berhasilnya karena misalnya kelompok kecilnya saya buat kesiapan belajar ini ada 2 kelompok yang awal, ada kelompok menengah, ada kelompok lanjut, dan itu memang terbukti